Hai guys, welcome to Kak Channel. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas soal broken home. Tapi sebelum ke videonya, untuk kalian yang udah subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, juga nyalain lonceng notifikasinya. Buruan sekarang, gak mau tahu, cepetan. harus buru. Kudu wajib fardu ain bagi yang mampu. Langsung, udah selesai. Terima kasih. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Yang pertama, kita bakalan ngebahas soal pengertian broken home. Jadi, broken home itu terdiri dari dua aspek penyebab. Yang pertama, salah satu dari kedua orang tua kita meninggal atau terjadinya perceraian di antara orang tua kita, sehingga struktur keluarga itu menjadi tidak utuh. Lalu yang kedua, posisinya kedua orang tua tersebut tidak bercerai atau berpisah, tapi sering bertengkar sehingga kondisi keluarga tidak sehat secara psikologis, atau bisa juga karena ayah atau ibunya yang sering bekerja sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya. Jadi pengertian broken home itu bukan hanya dari perceraian aja, banyak hal lain yang bisa diartikan sebagai broken home. Selanjutnya, penyebab dari broken home. Yang pertama, adanya perceraian. Nah, perceraian ini tuh penyebab paling banyak dan penyebab yang paling berpengaruh terhadap si anak. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang emosi, mental, dan pikirannya terganggu, dan juga banyak anak yang mengalami depresi, frustasi, dan susah diatur karena perceraian itu sendiri. Ditambah lagi orang tua yang gak memikirkan posisi anak, di mana anak disuruh untuk memilih salah satu di antara keduanya untuk tinggal bersama. Syukur-syukur anaknya disuruh milih sendiri. Bayangin misalkan orang tuanya egois sampai memperebutkan hak asuh anak, dan ketika udah mendapatkan hak asuh tersebut, anak pun dilarang untuk bertemu dari salah satu kedua orang tuanya itu. Atau bahkan sampai peristiwa terburuknya, itu tuh anak tuh jadi ditelantarin karena kedua orang tua mereka itu udah mempunyai keluarga baru atau punya kesibukan masing-masing sendiri. Lalu yang kedua, orang tua yang sering bertengkar di hadapan anak. Kalau yang tadi adalah penyebab yang paling banyak, kalau ini adalah penyebab yang memberikan efek paling berat dan rasa traumatis bagi anak. Apalagi kalau anak juga sampai merasakan kekerasan dari perbuatan orang tuanya tersebut. Karena pertengkaran yang disertai kekerasan pasti akan merusak masa kecil dari anak tersebut. Yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak. Misalnya kedua orang tua kita itu sama-sama sibuk cari uang, cari harta, pokoknya sama-sama sibuk kerja gitu deh. Nah, jadi anaknya itu cuma dikasih materi. Pasti anak itu tuh bakal ngerasa orang tuanya itu ada di saat mereka cuma mau ngasih uang aja. Emang sih, kita tuh sebagai anak perlu materi, perlu uang. Tapi materi itu bakal lebih penting dari perhatian orang tua, kasih sayang orang tua, kedekatan atau hubungan yang dimiliki anak sama orang tua itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Terus ada juga orang tua yang terlalu sering kumpul-kumpul sama temannya. Jadi tuh si anak merasa kayak diri itu gak lebih penting daripada teman-teman orang tuanya. Lalu yang keempat, kurangnya perhatian. Nah, poin ini masih ada hubungan dengan poin yang sebelumnya. Jadi, karena orang tuanya terlalu sibuk kerja, sampai-sampai orang tuanya itu gak punya waktu lagi untuk anaknya. Atau bahkan sampai jarang berkomunikasi walaupun mereka tinggal dalam satu rumah. Sebenarnya orang tua gak salah kok untuk kerja, asalkan masih bisa membagi waktu dan memberi perhatian kepada si anak. Misal, pas pagi atau siang, sore atau malam orang tua itu nanyain anaknya lagi apa, hari ini ngapain aja, gimana. Kan bisa kan, sekarang kan udah banyak banget teknologi. Kita bisa nelpon, bisa chatan, WA, line, apapun itu. Video call juga. Iya, jadi bisa gitu nanya. Jangan kerja ya udah fokus aja kerja sampai anak itu kayak ngerasa nggak diperhatiin sama sekali. Dimanfaatin lah teknologi yang ada. Terus pada saat pulang malam-malam juga bisa juga kan kita masuk dalam kamar anak, terus kayak ngeliat anak tuh lagi ngapain, terus bisa juga nyium anak. Kan itu juga jadi suatu bentuk perhatian juga nih dari orang tua ke anak, dan pasti akan memberikan dampak yang besar banget ke pemikiran si anak bahwa orang tuanya itu nggak ngopain anaknya kok. Yang kelima, ada masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu juga bisa menjadi pemicu ketidakharmonisannya suatu keluarga. Karena yang kayak tadi kita bilang, broken home itu bukan cuma soal perceraian.
Tapi keluarga yang nggak akur juga itu bisa merupakan broken home. Misalnya ayah ini kerja, tapi itu penghasilannya tuh kurang cukup. Nah otomatis si ibu ini jadi sering berselisih sama ayahnya soal penghasilan ayahnya yang nggak bisa memenuhi kebutuhan. Sebenarnya boleh aja sih mereka tuh berselisih soal ini, tapi harus tahu kondisi dan harus tahu tempat. Karena masalah ekonomi itu masalah antara suami dan istri, nggak ada sangkut pautnya sama sekali terhadap anak. Jadi tuh kayak nggak etis aja gitu loh kalau cuma gara-gara masalah ekonomi, jadinya tuh si anak ngerasa keluarga tuh hancur. Lalu yang keenam, tidak adanya tempat untuk berinteraksi. Jadi kan kita tuh sebagai anak pasti pengen dong kayak nyeritain kita tuh hari ini ngapain aja, kalau kesah kita gimana hari ini. Tapi kalau posisinya orang tua yang nggak bisa diajakin komunikasi dan nggak bisa dijadiin teman untuk cerita, buat curhat, ya jadi bisa membuat kita menjadi anak yang broken home. Karena anak pasti kayak mikir bahwa orang tuanya itu udah nggak peduli sama mereka ya, karena itu tadi kayak nggak bisa mendengarkan cerita dari si anak tersebut. Dan akhirnya si anak pun pasti akan mencari tempat kembali dan tempat cerita yang lain. Padahal rumah itu harus menjadi tempat kembali si anak di saat anak lagi susah, punya masalah, senang apapun itu. Atau bisa juga anaknya tuh kayak udah pulang nih capek-capek, terus tiba-tiba pas dia pulang dimarahin gak jelas, alasannya tuh gak jelas. Pasti itu juga bisa ngebuat kita tuh sebagai anak jadi malas untuk pulang dan ngerasa bahwa rumah itu bukan tempat yang baik untuk menjadi tempat pulang. Lalu yang ketujuh, jauh dari agama atau Tuhan. Emang sih broken home itu nggak bisa jadi patokan bahwa kita itu jauh dari agama atau Tuhan. Dan misalkan kita berkomentar menyimpulkan terhadap anak broken home itu dia adalah orang yang jauh dari agama dan Tuhan, itu rasanya nggak etis aja. Karena yang bisa mengukur kedekatan antara hamba dan Tuhan ya cuma Tuhan itu sendiri. Hamba itu nggak akan bisa, karena kita pun bahkan nggak bisa kan menilai kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Tapi yang dimaksud jauh dari Tuhan atau agama di sini itu kan di dalam agama ini tuh kita kan diajarin kan gimana caranya berperilaku yang baik. Jadi kita tuh sebagai orang tua, nah kita nih sebagai orang tua yang jauh dari Tuhan atau yang jauh dari agama, kita bisa aja ngelakuin hal-hal buruk pada anak kita. Misalnya kita menyakiti anak kita atau memukul atau melakukan kekerasan-kekerasan lain. Padahal dalam agama itu kan anak sebagai titipan dari Tuhan, titipan dari Allah. Nah yang namanya titipan itu kan harus dijaga dong, harus dijaga, harus disayang, harus pokoknya yang dilindungin lah. Jadi itu kita wajib banget kudu fardu ain lillahi ta'ala belajar tentang agama. Iya dari agama pokoknya harus punya iman. Terus gitu kayak kita punya patokan dan pedoman kayak jadi setiap kali orang tua ingin melakukan kayak kekerasan itu pasti kayak ingat gitu, nggak boleh. Iya itu kayak titipan harus dijaga loh, jangan sampai disakitin. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari broken home itu sendiri. Yang pertama, mental anak jadi terganggu, merasa frustasi dan shock sehingga menjadi anak yang nakal, brutal atau bahkan susah diatur. Yang kedua, timbul rasa marah dan benci terhadap orang tua karena si anak itu tuh ngerasa kecewa terhadap sikap, perilaku, dan tindakan yang orang tua kita tuh lakuin. Lalu yang ketiga, trauma perceraian yang diwarnai dengan kekerasan pasti akan membekas untuk anak sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang keras dan punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan yang sama. Dan yang lebih parahnya lagi, takut akan pernikahan. Contohnya, kan yang kayak di film Operation Wedding itu kan dia kayak ada satu tokoh namanya itu kan kayak siapa? Ferry. Nah, si Ferry ini tuh bukan anak dari orang tua yang bercerai, melainkan si Ferry ini tuh pengacara yang menangani kasus perceraian. Kayak kalian bayangin aja, pengacara aja mungkin bahkan bisa loh trauma terhadap pernikahan karena sering menangani kasus perceraian. Apalagi anak yang terus-terusan melihat pertengkaran orang tuanya dan ujung-ujungnya orang tuanya itu bercerai. Yang keempat, anak itu merasa takut saat berada di antara kedua orang tuanya. Karena si anak ini tuh merasa orang tuanya itu bukan lagi orang tua yang baik dan bisa memberikan rasa aman. Dan bisa aja sewaktu-waktu si anak tuh menjadi korban kekerasan lagi. Lalu yang kelima, hilangnya kepercayaan anak kepada orang tua bahwa orang tua adalah pelindung mereka. Karena yang mereka ketahui, orang tua mereka adalah orang yang kasar dan tidak memiliki rasa kasih sayang kepada mereka. Yang keenam, merusak hak anak untuk bahagia. Karena orang tua yang egois, orang tua yang gak memikirkan anak, pasti orang tua itu kan gak bakalan peduli dengan kebahagiaan anaknya. Atau bahkan karena terlalu besarnya masalah itu, jadi itu anak dipaksa untuk mengerti kondisi mereka. Padahal kebahagiaan itu hak anak dan kewajiban orang tua itu untuk memberikan rasa kebahagiaan terhadap anak. Lalu yang ketujuh, menjadi anak yang memiliki kepribadian yang berbeda di lingkungan mereka. Dan kepribadian yang muncul pun bermacam-macam. Misalkan kayak dia jadi lebih diam, atau bahkan dia mencari perhatian terhadap sekitar
sekitarnya, karena dia tuh kayak ngerasa perhatian orang tuanya itu kurang. Jadi kayak dia tuh mengharapkan perhatian dari orang lain yang ada di sekitarnya mereka. Dan yang paling parahnya lagi, si anak itu bisa jadi bandel, brutal, nggak tahu diaturan, pokoknya tuh kayak pemberontak banget deh. Yang kedelapan, buat semua anak broken home, melihat pengalaman KDRT itu nggak akan mungkin hilang sampai kapanpun. Lalu yang kesembilan, muncul rasa trauma di diri anak, baik untuk bertemu dengan orang lain karena takut untuk menjadi korban kekerasan lagi, dan rasa trauma untuk menikah nanti. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan teman terhadap anak yang broken home. Yang pertama, mendengarkannya saat dia sedang bercerita. Karena yang mereka butuhkan itu bukan perlakuan khusus atau perhatian khusus, tapi yang mereka butuhkan itu cuma didengarkan. Karena tuh udah jarang banget sekarang orang yang mau mendengarkan. Kebanyakan orang tuh maunya didengarkan. Lalu yang kedua, mencoba untuk mengerti posisi mereka. Tapi bukan berarti kita tuh bersikap mengasihani mereka. Karena sikap mengasihani itu bisa membuat mereka menilai bahwa diri mereka itu adalah orang yang sangat buruk dan sangat rendah sehingga pantas untuk dikasihani. Dan akibatnya, anak broken home pun akan merasa lebih terpuruk lagi. Yang ketiga, saat kita memberi respon pun, kita nggak boleh seenaknya ngucapin kayak, lu tuh harusnya tuh bersyukur, di luar sana tuh masih banyak loh orang yang punya masalah lebih besar dari lu. Atau kayak misalnya yang namanya juga hidup, jalanin aja, lu juga pasti bakal bisa ngelewatin. Iya, udah takdir juga kok. Iya, itu gitu. nggak boleh kayak gitu. Tapi kita tuh harus ngerespon kayak misalnya, kamu nggak sendirian kok, tenang aja, ada kita gitu. Atau misalnya, semangat ya, kamu pasti bisa ngelewatin ini, kita tahu kok kamu kuat tuh. Jadi kita tuh harus ngasih respon yang ngebuat dia lebih semangat lagi. Terus yang keempat, jangan paksa dia untuk bercerita. Yang kelima, sering-sering ajak ngobrol biar dia tuh lupa sama masalahnya walaupun cuma sesaat. Ajak dia ngomongin hal-hal lucu atau hal-hal apapun yang bisa ngebuat dia ketawa. Dan yang keenam, ngasih tahu dia secara pelan-pelan gimana caranya menyikapi keadaan ini, dan bantu dia untuk mengubah pola pikir kalau hal ini itu nggak perlu dibuat sedih berlarut-larut, dan bantu mereka untuk bangkit lagi dari masalah yang mereka alami. Selanjutnya, solusi bagi kalian yang menjadi anak broken home. Yang pertama, jangan jadiin kondisi ini sebagai alasan untuk menjadi anak yang gak terarah, anak yang masa depannya hancur. Tapi kalian harus jadiin masalah ini sebagai acuan dan semangat untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Belajar menerima masalah dan harus berpikir positif tentang ini semua. Yang kedua, yakinkan diri kalian bahwa ada banyak alasan luar biasa yang Tuhan miliki saat Tuhan memilih kalian buat ngerasain posisi ini dibandingkan jutaan anak di luar sana. Yang ketiga, ambil hikmahnya untuk dijadikan pedoman saat kalian berkeluarga nanti. Buang negatifnya, ambil positifnya, karena di setiap hal negatif itu pasti ada hal positif, tergantung bagaimana cara kalian menyikapi masalah tersebut. Lalu yang keempat, cari pergaulan yang baik yang bisa membuat kalian mengubah pola pikir terhadap permasalahan yang kalian alami ini. Jangan termakan cacian, makian, hinaan dari perkataan orang lain, karena tujuan orang lain itu hanya untuk menjatuhkan diri kalian, yang berarti kalian tuh berada di posisi jauh di atas mereka, karena orang lain tuh gak mungkin menjatuhkan orang-orang yang di bawah mereka. Selanjutnya, solusi bagi orang tua. Yang pertama, selesaikan masalah suami istri tanpa melibatkan anak kalian. Yang kedua, jangan pernah bertengkar di hadapan anak, apalagi jika anak tahu bahwa orang tua mereka bertengkar ya karena anak itu. Yang ketiga, memberikan penjelasan terhadap anak bahwa yang terjadi juga bukan sesuai keinginan mereka, dan meyakinkan bahwa anak mereka itu gak bakalan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Lalu yang keempat, berani duduk di hadapan anak dan meminta maaf karena sudah merusak kebahagiaan anak atau mungkin pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Karena permintaan maaf bukan berarti menurunkan derajat orang tua, tapi menunjukkan kedewasaan orang tua dalam mengakui kesalahan mereka. Yang kelima, berusaha mengkomunikasikan soal perceraian terhadap anak secara baik-baik. Walaupun mungkin pas pertama-tama ini si anak belum bisa menerima, tapi pasti seiring berjalannya waktu, semakin dewasanya anak, pasti mereka akan mengerti asalkan dikomunikasiin secara baik-baik terus-menerus. Lalu yang keenam, mengelola proses perceraian dengan tenang sehingga anak mendapat pengertian yang cukup dari perceraian tersebut dan ada kesepakatan baik-baik dari pengelolaan waktu bersama anak pasca perceraian. Jadi bisa dibilang perceraian itu suatu hal yang baik yang menyelamatkan keluarga daripada harus terus dipaksakan bersama-sama yang membuat kondisi keluarga itu menjadi lebih nggak baik lagi. tapi kita orang tua juga harus memperhatikan setelah perceraian itu tuh harus membagi waktu antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain dengan anaknya. Jadi kesimpulannya, menjadi broken home itu adalah takdir dari Tuhan.
bukan salah dari orang tua maupun salah dari anak itu. Percaya deh, gak ada pasangan yang mau berpisah. Di satu sisi mereka memikirkan status yang akan mereka punya setelahnya. Di satu sisi bisa aja mereka mempunyai trauma terhadap pernikahan. Sebenarnya perceraian itu bukan suatu hal yang buruk kok, tetapi justru bisa menyelamatkan keluarga. Bayangin kalau kondisinya itu udah nggak bahagia, terus dipaksain buat sama-sama. Jadinya ayah dan ibu jadi stres dan justru akan mengganggu psikologi si anak. Coba lihat diri kalian menjadi sosok orang yang tangguh dan kuat, karena tidak semua orang bisa bertahan di posisi yang kalian lewati ini. Dan kalian adalah manusia istimewa yang sangat luar biasa, di mana Tuhan ingin menghadirkan manusia kuat seperti kalian di muka bumi ini. Tuhan tuh mau pembuktian dari kalian bahwa kalian bisa hidup sukses. Walaupun kalian tuh lahir dari keluarga yang tidak utuh. Bagi kalian yang menerima cacian, hinaan, buktikan kepada mereka bahwa kalian tuh bisa sukses dan menggapai impian dan cita-cita sejak kecil. Oke guys, segini dulu penjelasan kita tentang broken home. Semoga kalian ngerti dan bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke yang bukan teman kalian supaya kalian temenan. See you guys in the next video. Bye!